Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Lintang Panggayuh. Saya berasal dari kelas 5 TBIB. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang diambil oleh Bapak Nur Halim. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa perbedaan peran guru dalam model pengembangan kurikulum administratif, grassroots, dan juga campuran. Untuk yang pertama, model administratif. Guru di sini berperan sebagai tim atau panitia kerja yang bertugas untuk memeriksa, mengawasi kurikulum yang akan dilaksanakan. Nah, fungsi guru di sini tidak menyeluruh, yang mana guru bukanlah inisiator ataupun pemrakarsa, karena prinsipnya pengembangan kurikulum ini bekerja dari staf hierarki atas menuju ke bawah seperti itu. Jadi guru di sini tidaklah menyeluruh atau terlibat aktif keseluruhan dalam pengembangan kurikulumnya. Untuk selanjutnya adalah model grassroots, yang mana merupakan kebalikan dari model pengembangan kurikulum administratif. Prinsip kerjanya dari bawah menuju ke atas seperti itu. Yang mana posisi bawah di sini diposisikan atau ditujukan kepada para guru atau yang bekerja di lapangan. Jadi guru di sini lebih terlibat aktif dan berfungsi atau berperan secara menyeluruh karena terlibat dalam mulai dari awal pembentukan kerangka pengembangan kurikulum hingga terciptanya tujuan kurikulum yang akan dilaksanakan atau diimplementasikan kepada para siswa atau peserta didiknya. Nah, fungsi guru di sini lebih ditekankan sebagai pengembang aktif dari kurikulum tersebut. Untuk yang selanjutnya itu merupakan model pengembangan kurikulum campuran, yang mana dari beberapa sumber di sini seolah-olah model pengembangan ini berada di tengah-tengah dari model kedua yang tadi telah disebutkan, yaitu guru di sini tetap menjadi observer atau mencari apa yang dibutuhkan oleh siswa. Nah, setelah itu diserahkan kepada administrator atau para petinggi pendidikan untuk selanjutnya dikembangkan kurikulumnya dan pada akhirnya dikembalikan lagi kepada guru untuk dikembangkan lebih lanjut dan diimplementasikan dan juga dievaluasi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, yang mana pertanyaannya mengenai apa sih pengertian dari kurikulum Merdeka Belajar dan juga apa urgensinya bagi pendidikan di Indonesia serta kelebihan dan kekurangannya. Untuk pengertiannya sendiri, saya mengambil dari website resmi laman laman resmi dari Kemendikbud RI. Di situ tertulis pengertian kurikulum ini merupakan sebuah upaya perwujudan pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom, fleksibel, sehingga terwujud kultur pembelajaran yang fleksibel, inovatif, dan juga tidak mengekang serta sesuai kebutuhan mahasiswa, karena di sini berpusat atau berorientasi kepada mahasiswanya atau student centered learning. Nah, untuk urgensinya bagi pendidikan, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah mahasiswa yang tidak begitu banyak. Dari seluruh jumlah pemuda atau anak muda yang ada di Indonesia, dari beberapa persen yang ada pun tidak menjamin seberapa bagus kualitas yang dihasilkan oleh para lulusan sarjana ini. Sehingga adanya kurikulum ini akan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Selain itu, tantangan yang ada merupakan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, serta tuntutan dari dinamika masyarakat yang tidak akan pernah berhenti, yang menuntut mahasiswa untuk terus berpikir inovatif dan juga mengembangkan skill serta pemikiran-pemikiran yang bisa diterapkan di dalam masyarakat tersebut. Nah, untuk itu kurikulum ini dapat dirasakan kelebihan-kelebihan yang ada, yang salah satunya tadi telah saya sebutkan untuk mahasiswa yang dapat mengembangkan skillnya seperti itu. Karena pada kurikulum ini
mahasiswa diberikan kesempatan sebebas-bebasnya, seluas-luasnya untuk mengembangkan skill dan juga menemukan pengetahuan, keterampilan, dan juga inovasi di luar daripada program studi atau kampus mereka. Nah, kelebihan lainnya yang diperoleh mahasiswa yang merupakan program kampus merdeka ini, itu mahasiswa dapat merasakan belajar di luar kampus atau di luar program studinya selama 3 semester untuk melakukan pengabdian masyarakat ataupun magang seperti itu. Selain itu, mahasiswa pun dapat memilih atau mengambil mata kuliah di luar daripada program studi yang diambilnya untuk mengembangkan skill yang mungkin mata kuliahnya tidak ada di jurusan yang diambil seperti itu. Selain dari kelebihan-kelebihan tadi, pun ada kelebihan yang dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat karena merasakan terbantu dengan adanya kurikulum tersebut. Itu merupakan beberapa kelebihan yang ada. Selain itu pun ada kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah kurikulum ini tidak bisa dirasakan oleh seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa PTKIN, karena mahasiswa di bawah naungan Kemendak atau PTKIN itu belum dapat mendaftar program Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia Pak Nadiem Makarim ini. Nah, kekurangan lainnya adalah perlunya adaptasi dan belum tepat atau belum sempurna pengimplementasian dari kurikulum tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir itu mengenai mengapa guru membutuhkan RPP dan juga apa saja komponen yang ada di dalam RPP, serta berikan dasar teorinya. Mengapa guru membutuhkan RPP sih? Mari kita lihat kepanjangannya. RPP itu merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana ya. Nah, dapat kita lihat dari situ sudah sangat jelas guru sebagai seorang guru gitu ya, yang mana merupakan guru itu wajib memiliki kompetensi untuk kompetensi pedagogik. Nah, yang mana kompetensi pedagogik ini menuntut guru untuk dapat mengelola baik kelas, pembelajaran maupun peserta didik dengan baik. Maka dari itu, tanpa adanya RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran, guru mungkin tidak bisa melaksanakan kompetensi pedagogik ini dengan baik seperti itu. Nah, selain daripada itu, RPP pun bukan hanya sekedar rencana dari pelaksanaan pembelajaran yang akan dilakukan, tapi dari RPP itu sendiri berisi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada evaluasi. Selain itu, ada pun komponen-komponen yang ada di dalam RPP. Salah satunya adalah standar kompetensi dan juga kompetensi dasar. Ini merupakan komponen kurikulum yang wajib ada karena ini merupakan komponen yang berasal dari pusat dan guru di sini itu hanya melihat yang digunakan nantinya sebagai indikator pencapaian. Yang mana di situ SK dan KD itu berisi kualifikasi kemampuan siswa yang harus dicapai seperti itu. Nah, selain itu pun ada komponen identifikasi. Identifikasi ini berfungsi sebagai identitas dari RPP tersebut, seperti instansi, terus mata pelajaran, subtema, dan lain sebagainya. Selanjutnya, itu ada komponen materi pokok. Nah, tentu saja dalam RPP itu mencangkup satu materi pokok yang akan dilakukan oleh guru, seperti itu. Nah, komponen yang lainnya itu ada kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini merupakan penjabaran dari metode pendekatan yang dilakukan oleh guru mulai dari pembukaan hingga penutup. Nah, metode ini menurut Warsita itu ada ceramah, diskusi, dan lain sebagainya. Terus pendekatan yang dilakukan terutama pada kurikulum 2013 itu ada kurikulum model pendekatan saintifik, yang mana isinya itu ada menanya, mengamati, terus mencoba, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Itu yang akan menambah critical thinking kepada para peserta didik. Itu diambil dari Permendikbud tahun 2013 nomor 65.
selain dari itu pun harus ada bahan ajar, sumber, dan juga ada penilaian yang harus dilakukan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.